Selamat berjumpa kembali. Saya Romo Gregory Harapan SPD akan membawakan renungan untuk hari Minggu biasa ke-25 tahun C 2022. Siapa yang setia dalam perkara yang kecil akan setia juga dalam perkara yang besar. Orang bisa melakukan hal yang luar biasa karena terbiasa melakukan hal-hal kecil dengan cinta. Kesuksesan yang besar mulai dengan melakukan hal-hal kecil dalam hidup. Mother Teresa dari Kalkuta pernah katakan, tidak setiap orang bisa melakukan hal yang luar biasa dalam hidup. Tetapi setiap orang bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Ungkapan ini keluar dari pengalamannya sendiri yang selalu melakukan hal-hal kecil dan sederhana dalam hidup setiap hari dengan cinta yang tulus. Ia menolong dan membantu orang-orang miskin, anak-anak terlantar, dan korban ketidakadilan lainnya di Kalkuta. Setiap orang harus sanggup untuk mengevaluasi dirinya. Tujuannya agar bisa melakukan perubahan yang perlu demi kebaikan sekarang dan selanjutnya. Karena itu Sokrates katakan, hidup yang tidak direfleksikan tidak layak untuk dihidupi. Kita merefleksi hidup agar bisa memberi arti lebih, membuat perubahan dan pengembangan diri yang lebih baik. Hidup yang tidak dievaluasi tidak layak untuk dijalani. Amos memainkan peranan sosialnya untuk mengevaluasi kehidupan bersama pada masanya dengan memberikan kritikan pada praktek ketidakadilan yang terjadi. Amos adalah seorang nabi yang selalu memperjuangkan keadilan untuk sesamanya. Ia selalu menyerukan kritikan terhadap perlakuan yang tidak adil terhadap sesama oleh siapapun itu. Inilah cara Amos untuk memberikan makna lebih terhadap kehidupan bersama, terutama kepada mereka yang miskin dan lemah. Praktek dagang yang tidak jujur sudah setua usia generasi manusia. Mengecilkan takaran, menaikkan harga, menipu dengan neraca palsu. Itu praktek yang sudah terjadi sejak masa Amos. Menipu orang karena uang. Menjual terigu yang tua, lalu dibilang terigu baru. Semua deretan kecurangan itu sudah ada jauh sebelum Yesus lahir. Ternyata penipuan dan perlakuan tidak adil ini sudah setua usia generasi manusia. Hal ini yang sungguh ditentang oleh Amos karena merugikan orang lain, teristimewa orang-orang miskin. Amos sungguh merasa tidak aman dengan situasi itu. Zaman ini hal-hal seperti itu masih saja terus terjadi di pasar-pasar tradisional, swalayan atau juga di toko-toko. Kecurangan itu ada. Orang berjuang untuk meyakinkan pembeli dengan banyak trik. Tujuannya untuk memperoleh keuntungan yang besar. Penipuan, kecurangan terjadi tidak hanya yang dilakukan oleh para pedagang, tetapi juga oleh orang-orang lain. Penipuan, ketidakadilan, dan kecurangan orang saat ini mungkin berbeda-beda level dan bentuknya. Mungkin kita juga adalah pelakunya. Mari kita mengevaluasi diri dan memperbaikinya. Hidup yang tidak dievaluasi tidak layak untuk dijalani. Nasihat Santo Paulus untuk saling mendoakan satu sama lain adalah satu kebajikan yang mestinya dimiliki oleh semua pengikut Kristus. Hal ini ditegaskan Paulus dalam suratnya kepada Timotius, mendoakan pemerintah karena mereka yang mengatur kesejahteraan umum dalam kehidupan bermasyarakat, mendoakan aparat keamanan karena mereka yang bertugas melindungi keamanan bersama, mendoakan petani karena mereka yang memproduksi kebutuhan pokok untuk kehidupan kita setiap hari, berdoa untuk nelayan karena mereka yang menangkap ikan bagi kebutuhan kita, mendoakan sesama. Itu adalah sebuah amal kasih. Saling mendoakan itu penting. Itulah satu model bantuan kita untuk sesama. Kita mengkritik, memprotes, membenci, bahkan menggosipkan orang lain.
Pernahkah kita mendoakan mereka? Pernahkah kita berbicara langsung kepada mereka tentang apa sesungguhnya yang mereka lakukan? Kalau itu tidak pernah kita lakukan, itu juga bagian dari ketidakadilan. Ketidakadilan yang dikritik oleh Amos multi wajah. Mari kita memperbaiki ketidakadilan yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Mendoakan satu sama lain menjadi panggilan untuk setiap kita. Itu cara kita membantu satu sama lain yang amat praktis dan mudah dilakukan. Sayangnya, tidak banyak orang bisa melakukan itu. Karena itu kita perlu saling mengingatkan untuk terus saling mendoakan dalam hidup setiap hari. Bendahara yang tidak jujur. Yesus menceritakan tentang seorang bendahara yang tidak jujur. Ia pandai mengatur dan memanipulasi pengelolaan aset tuannya. Ia melakukan penipuan. Tujuannya supaya usahanya semakin berkembang dan keuntungan makin banyak. Termasuk membuat surat hutang yang baru untuk mereka yang belum melunaskan pinjaman kepada tuannya. Tujuannya supaya hutangnya lekas dibayar. Misalnya, orang yang berhutang 100 tempayan minyak disuruh membuat surat baru dan menuliskan 50 tempayan. Dan 50 tempayan minyak itulah yang dilunaskan. Atau orang yang berhutang 100 pikul gandum, ia disuruh membuat surat hutang baru dan menulis 80 pikul gandum, dan itulah yang ia bayarkan kepada tuannya. Yang penting lekas dibayar. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena kecerdikannya dalam bekerja. Ia dipuji karena tuannya tidak tahu apa yang sesungguhnya yang dia lakukan. Yesus mengingatkan barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Seorang hamba tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Menjaga kepercayaan adalah hal yang sangat sensitif dan penting dalam kehidupan setiap hari. Kalau kita menjaga kepercayaan yang diberikan kepada kita, maka orang akan memberikan kepercayaan yang lebih besar lagi. Karena orang merasa nyaman dan percaya kepada kita. Kalau kita setia dengan melaksanakan hal yang kecil, orang akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar lagi kepada kita. Karena itu, jangan pernah mencederai kepercayaan yang orang lain berikan kepada kita. Dan juga jangan pernah menodai kesetiaan serta tanggung jawab yang orang berikan kepada kita. Sebab sekali kita tidak dipercayai, maka untuk selamanya tidak akan dipercayai lagi. Sekali kita tidak setia dan menodai tanggung jawab yang diberikan, untuk selamanya kita tidak diperhitungkan lagi. Orang bijaksana selalu menasihatkan, jagalah kepercayaan yang orang lain berikan kepadamu. Jangan menjanjikan kalau kita tidak bisa penuhi. Jangan mengatakan iya kalau kita tidak bisa. Yang harus kita buat adalah berbicara jujur apa adanya. Kalau kita bisa, katakan bisa. Kalau kita tidak bisa, katakan tidak bisa. Atau kita memberitahu level kemampuan kita tentang sesuatu yang dimintai bantuan itu. Allah menghendaki kita agar mempunyai komitmen yang kuat dalam hidup. Kita harus berpegang teguh pada prinsip hidup yang positif. Pada gilirannya, komitmen dan prinsip hidup akan membuat kita aman, damai dan bahagia dengan pilihan itu. Tetapi kalau kita menghidupi dualisme dalam hidup, maka lambat laun kita akan terombang-ambing dan akhirnya menderita karena kebingungan yang kita ciptakan sendiri. Hidup menjadi seperti makan buah si malakama. Mari kita terus melakukan semua hal yang menjadi tanggung jawab kita dengan cinta yang besar. Hal-hal kecil yang kita lakukan dalam hidup membantu kita untuk terus setia melakukannya. Dan hasilnya akan mendatangkan kegembiraan untuk lebih banyak orang lagi. Orang yang setia dengan melakukan hal-hal kecil, pasti dia juga setia untuk melakukan hal-hal yang lebih besar. Tuhan memberkati.